sampah, dayung sampah datang dari negeri Cina. Sambil kita kongkau-kongkau yang ngobrol-ngobrol, saya mau cerita. Bisa? Cerita-cerita sedikit ya sebelum acara resmi, karena masih ada yang masih makan ya. Sudah selesai ya? Sudah selesai semua. Pakai kursi aja, yang sepuh-sepuh pakai kursi. Ya, pakai kursi aja nggak apa-apa, silakan. Monggo, atur aja yang enak bagaimana. Ya, selamat datang di Kota Lasem. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, siapa yang baru pertama kali ke Kota Lasem? Oh, oke. Mana kesannya? Panas, betul, panas ya. Panas. Ini ya. Video. Siapa yang hari ini merasa senang, lalu puas lihat bangunan-bangunan kuno? Betul, ya, terima kasih. Ya. Siapa yang ulang tahun? Enggak, video. Ulang tahunnya banyak ya hari ini. Oke, ya. Saya mau cerita sedikit. Bapak Ibu ini sebagian besar semua ini ada menginap di Omah Ijo Lasem. Nah, kalau Bapak Ibu sudah jalan-jalan ke Lasem, mungkin bingung ya, kok Rumah Ijo itu beda dengan lain-lainnya. Ya, nuansanya itu beda banget, karena biasanya nuansa di Kota Lasem itu nuansa gaya Cina ya, karena gaya dari peranakan. Tapi ada satu rumah yang gayanya itu gaya Persia. Bahkan Rumah Ijo itu ada satu menara. Siapa yang sudah naik ke menaranya? Saya. Cepet banget di sampai atas. Ada apa Pak Agus di atas? Ada kursi. Terus? Ada apa lagi sih ya? Ada cerita tentang sejarah Wonocoroko. Ya. Ya. Jadi besok pagi kalau ibu-ibu bangun pagi, coba ke atas. Terus kemudian yang sholat subuh boleh teriak di sana. Itu katanya sebagai menara untuk azan ya, memanggil gitu, untuk mengajak kita sembahyang. Ya. Nah, rumah itu adalah rumah kakek saya. Kakek saya itu mendapat hadiah dari orang tuanya. Itu nomor 16, 18 itu orang tuanya. Nah, orang tuanya itu memberi kakek saya yang bernama Ui Yongju itu pada tahun 1923 beliaunya menikah. Kakek saya itu kelahiran 1904. Jadi umur 19 tahun sudah dinikahkan. Istrinya umurnya 18 tahun. Kalau zaman waktu itu ya sudah gede katanya. Ya. Nah, rumah itu kemudian menurut cerita dari ibu saya sekarang usianya 92 tahun, berada di Jogja. Nah, karena menurut ibu saya, rumah itu dibeli dari saudagar Persia. Jadi rumah itu memang rumah bergaya Muslim, ya, bergaya Persia. Nah, kemudian rumah itu sebagai tempat tinggal kakek saya, tetapi tidak lama kemudian setelah beranak pinak pindah ke Semarang. Ya, pindah ke Semarang dan terus melanjutkan usahanya di Semarang. Itu cerita Omah Ijo nomor Jatilogo nomor 16. Tadi saya ditanya juga, kenapa diberi nama Omah Ijo? Saya sendiri juga nggak ngerti, karena sejak kecil saya kalau diajak kakek saya ke sini, cuman katakan gini, yuk resek-resek Omah Ijo. Gitu. Jadi saya diingatan saya sebagai anak kecil, waktu itu ya ingatnya hanya resek-resek Omah Ijo, tidak diberi nama rumah itu waktu itu. Nah, itu cerita singkat tentang Omah Ijo yang terdiri dari 4 kamar di bawah, 3 kamar di atas, 2 kamar di belakang. Ya, semoga ibu-ibu nanti malam bisa tidur pulas ya. Dan sebagian memang kasurnya itu keras, karena memang untuk kasur kesehatan supaya tubuh kita setelah seharian beraktivitas kita bisa tidur dengan lebih nyenyak. Mungkin yang belum biasa sebagai suatu hal yang agak
sakit ya, tapi sebetulnya baik untuk tulang belakang kita. Nah, itu sejarah singkat tentang Omah Ijul. Nah, sekarang kita berada di Jatirogo nomor 10, adalah rumah UI. Ya, rumah UI ini adalah rumah leluhur saya. Itu pada tahun 1798 itu leluhur saya generasi 1, saya ini generasi 7. Ya, generasi 7. Jadi tadi keponakan saya yang baju merah juga itu Rania itu generasi 8 dan cucu saya itu generasi 9. Nah, generasi 1 itu datang dari Tiongkok, itu semua laki-laki. Pasti itu semua laki-laki karena naik perahu berbulan-bulan. Sampai di Pulau Jawa sini mendarat di Kota Lasem. Ya, mendarat di Kota Lasem. Kota Lasem sebagai pusat perdagangan pada waktu itu, dan menikah pada usia 15 tahun ikut pamannya bernama Wiam. Wiam itu kamarnya yang sekarang ditempati oleh Pak Wito dan Pak Mike. Ya, itu orisinal kamarnya begitu. Nah, pada tahun itu kemudian menikah dengan wanita asli daerah. Wanita tersebut diberi nama Junyo. Junyo itu artinya cantik, indah gitu. Jadi kan pasti tidak punya nama Cina kan, lalu diberi nama oleh suaminya Junyo, sehingga tidak ada marganya karena memang asli pribumi dari Lasem. Nah, kemudian pada waktu itu berdagangnya adalah tapioka, ketan dan tapioka. Terus mempunyai generasi, punya anak di sini namanya Widianho, ya, kamar kedua. Widianho di situ juga masih berdagang tapioka. Kemudian generasi ketiga Uyuking itu sudah pindah profesi sebagai kereta kuda, menyewa-nyewakan kereta kuda. Kalau sekarang namanya mungkin rental mobil ya, tapi waktu itu rental kuda. Nah, di sini itu ada sumur di belakang kita tuh ya, itu sumur diameternya 2 meter ya. Itu tempat kuda-kuda, kereta kuda, sehingga rumah ini tuh disebut juga rumah koplak. Koplak tuh tempat parkirnya dokar-dokar tikar gitu ya. Jadi di sini dulu itu saya masih ingat-ingat lupa, itu memang banyak itu kaki-kaki kuda itu yang digantung-gantung begitu. Saya kapal kuda gitu ya. Itu kurang lebih ceritanya begitu. Kemudian setelah generasi ketiga itu, generasi keempat beralih, sudah tidak menjadi penyewa itu kendaraan kereta, menjadi pedagang batik. Nah, itu pedagang batik. Rumah di depan ini rumah tangga, yang belakang ini dulu adalah tempat batik, membuat batik. Sebelum ada ini gedung ini, di belakang itu tempat membuat batik. Ya, dan itu menurun sampai generasi nenek saya. Ya, berarti generasi sampai generasi 5. Generasi 4 dan 5 itu sudah menuju ke batik. Tapi beda, batiknya generasi 5 itu adalah batik rakyat. Jadi kakek saya langsung itu tidak pernah membuat batik secara halus. Jadi memang batiknya itu batik pasar. Kalau mau lihat hasilnya, itu masih ada tinggalannya yang kami gantung di situ dekat altar sembayangan. Bahkan ada satu taplak meja itu ditulisi batik kerai Ui Tiongju, yang menulis adalah mama saya pada usia 10 tahun. Sekarang mama saya 92 tahun, berarti taplak itu usianya sudah 82 tahun. Ya, ada tulisannya batik kerai Ui Tiongju. Itu ceritanya di kakek saya. Kemudian setelah itu rumah ini sempat kosong 70 tahun. Peristiwa G30S membuat kecemasan yang luar biasa. Bapak Ibu mungkin kalau nanti masuk atau besok dilihat, itu ada gentong di situ. Gentongnya itu di semen, ada ukir-ukirannya di semen. Terus saya protes, saya tanya sama om saya, kenapa sih gentong bagus-bagus kok di semen? Ini ada ceritanya. Gentong ini pada zaman Belanda dulu, itu di zaman Jepang itu, orang anak-anak kecil itu pada diculik. Nah, anaknya itu disembunyikan di dalam gentong. Dalam gentong itu ada ceritanya di depan tuh gentongnya, dan saya letakkan di situ. Nah, itu sedikit cerita. Kemudian rumah ini kosong. Kemudian peristiwa G30 SPKI, Lasem itu salah satunya tempat di mana terjadi banyak sekali korban PKI itu. Kita pas nih Oktober gitu. Nah, rumah-rumah itu tulisan Cina semua dihapus, tidak boleh ada. Bahkan rumah ini gerbang itu diruntuhkan dulu. Tapi nggak tahu bagaimana
Untungnya pintu itu disimpan oleh salah satu keluarga kami, disimpan di uwung-uwung di apa namanya, plafon gitu. Dan pintu itu ya saya bersyukur sekali bisa dipasang lagi. Aslinya tuh disimpan karena ketakutannya. Kemudian yang di pintu gerbang itu karena ketakutan lagi, itu dicat, ditumpul, tulisannya Cina tuh ditumpul, terus dicat kuning. Ya. Nah itu bukan kuning. Jadi ketakutan karena ketakutan itu. Dan kami bersyukur sekali pada era Gus Dur itu kembali budaya-budaya peranakan diizinkan lagi, mulailah dibuka, langsung mulai terbuka kembali. Dan pada tahun 2016 saya dan suami sepakat untuk merevitalisasi rumah ini, rumah leluhur ini. Nah, rumah ini memang dulu katanya konon itu dihuni banyak keluarga. Bapak Ibu bisa lihat di belakang tadi, itu ada pintu ya, pintu ke belakang itu juga punya keluarga, dulu juga tembusan. Kalau Bapak Ibu lihat di belakang itu di Taman Primbondani itu ada pintu juga, itu juga ke sebelah. Kebetulan sebelah itu juga adik dari sini. Jadi nomor 10, 12, 14, 16, 18 sampai 20 itu satu keluarga. Semua itu ada pintu tembusannya semua itu. Nggak tahu tuh katanya kalau zaman perang itu kalau ada apa dikejar sini lari sana, dikejar lagi lari ke sana. Saya nggak bisa membayangkan cerita pada waktu itu. Ya saya kira itu sedikit cerita. Dan revitalisasi ini memang memakan waktu cukup lama sampai tahun 2018 baru selesai karena kami berdua ini kan bukan orang arsitek, bukan orang bangunan, bukan orang sipil, jadi kami itu merevitalisasinya sangat berhati-hati, takut kalau terjadi suatu kesalahan. Jadi kami coba untuk mengenal lebih tahu tentang rumah-rumah heritage. Nah, kemudian kami berkonsultasi dengan beberapa ahli heritage dan akhirnya terjadilah rumah ini. Dan tahun 2018 tanggal 18 Agustus itu keluarga besar UI itu reuni seluruh dunia. Di sini terkumpul kira-kira 300 keluarga UI. Foto-fotonya itu ada di dalam ruangan, bisa dilihat ya. Dan mereka ternyata zaman dulu ya, orang tuh kalau keturunan Lasem tuh pada malu. Kenapa malunya? Ada yang tahu? Hah? Terkenal karena pelit. Karena saya tanya sama kakek saya waktu itu, kenapa sih orang kok dari turunan Lasem kok malu? Kenapa? Karena cetil katanya ya, cetil gitu. Nah, kenapa cetil? Karena yaitu kehidupan setelah itu ada sangat sulit katanya, sangat sulit, dan orang-orang semua yang orang-orang mapan itu pada lari ke kota-kota besar sehingga di sini penghuninya nyaris tinggal sedikit sekali. Yaitu kurang lebih ceritanya. Kemudian tentang revitalisasi mungkin nanti akan diceritakan oleh suami saya Pak Hardono karena beliaunya yang interest terhadap bangunan-bangunan seperti ini. Dan kebetulan tahun 2018 kami itu mencoba napak tilas ke Tiongkok sana, ya, napak tilas ke sana, kami itu kaget karena banyak hal yang sama yang terjadi, bangunan, ciri khas bangunan, makanan dan sebagainya itu mirip dengan apa yang terjadi di Lasem. Dan kemudian bahasanya itu juga hampir sama dengan Lasem. Jadi di Lasem itu kalau bilang peso itu ternyata dari bahasa Hokkien, loteng dari bahasa Hokkien, becak itu dari bahasa Hokkien. Dan di sana namanya juga sebagian besar ada. Dan yang lucu lagi ada suatu museum di Nanjing sana itu banyak barang-barang yang sama yang saya temui di Lasem. Salah satunya bentuk-bentuk bak mandi, bentuk-bentuk gayung dan sebagainya itu mirip sekali dengan yang ada di Lasem. Jadi gayungnya itu memang agak beda dengan di Semarang dan sebagainya itu ya. Kalau yang sudah pernah ke museumnya Lasem itu juga ada gayung-gayung yang gaya Lasem. Saya kira itu pengalaman kami. Silahkan Pak Hardono mungkin bisa cerita sedikit. Kebetulan kami itu jujur aja 2 tahun ini, 1 tahun setengah, 2 rumah ini tidak beraktivitas karena ya pandemi seperti ini, sehingga alat-alat biasanya ada OHP, ada itu segala macam itu ternyata sudah dibawa ke Semarang semua, kami nggak sadar.
Karena waktu itu takut kalau rusak, kemudian kami bawa kembali pulang ke Semarang. Nah, ini mungkin sedikit cerita aja bagaimana perkembangan pada saat revitalisasi ini, dan rumah ini kembali bisa berfungsi seperti pada waktu tahun-tahun sebelum 70 tahun yang lalu. Ya, sekali lagi rumah ini sudah kosong selama 70 tahun. Jadi mama saya di rumah ini, kalau di rumah Ijo tuh ada orang terus, disewa orang, disewa dokter, disewa guru-guru sekolah. Oh, nggak apa-apa Bu, nggak usah khawatir. Kemarin setelah sekian lama, kemudian Bapak Ibu mau datang, kami sudah selamatan. Nah, kemarin sudah selamatan. Fotonya sudah saya kirim juga ke Pak Wito. Kami bilang katakan semua beres dan keadaan dalam baik. Ya, jadi nggak ada. Yang jauh itu Pak Wito paling yang jauh. Nggak ada. Kan dilihat tempatnya terang tuh, terang, terbuka gitu. Kenapa? 70 tahun kosong kan ada biasa. Di sini, di sini. Ini. Yang kosong sini. Enggak, yang di dalam sini. Itu uji nyali malam ini Pak Wito dan Pak Mike. Enggak apa-apa, tapi enggak, kita sudah tamunya banyak sekali. Ya, mantan Menteri Keuangan Mari Pangestu pernah ke sini, nginep di sini. Didik ini Towo sudah nginep di sini. Kemudian itu siapa? Enggak, yang itu yang Indonesia Kaya itu loh, apa? Ya, itu ada juga nginep di sini. Jadi sudah banyak orang-orang yang kita kenal itu nginep di sini, dan rombongan-rombongan juga sudah banyak sekali. Ya. Jadi saya kira nggak usah takut, kita semua ini sudah bersih dan kita nyaman. Selama kita baik-baik aja, dunia lain pun akan baik-baik aja juga. Dunia lainnya sudah divaksin. Ya, terima kasih. Mungkin Artono dilanjutkan sedikit, bisa enggak Pak? Di sini. Nyanyi dulu aja Nyanyi ya. dulu. Oke, kita nyanyi. Nyanyi dulu. Teksnya ada di HP Lagu wajib. supaya agak seger sedikit. Di sini yang punya talenta nyanyi, monggo. Baby Romeo. Ya. Beres Prof Dagu, monggo Prof dibantu saya nyanyi. Yang mau kontrak siapa? Ayo siapa yang bisa bantu saya? Yuk. Tatas ya Mas Tatas. Ya baik. Ya, saya yang kerja. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Saya awali ke Padang naik sepeda tandem. Selamat datang di rumah Wilasem. Cakep. Cuma itu. Nah, tadi sudah banyak cerita. Ini saya kebetulan juga tidak siap, tapi ini sebagian dari kalau Bapak Ibu menginap di sini itu sebetulnya tiap bangun tiap pagi jam 6 itu akan di kamar akan didengungkan warta berita RRI itu ya. Saya mencoba untuk rekamkan, kemudian jam 10 Jam 5 sore. jam 10 malam itu mengucapkan selamat tidur juga untuk penutup dari RRI. Barangkali Ibu. Nah, tapi jam 6 dan jam 10 itu beberapa tamu komplain katanya kepagian dan kemalaman. Lalu saya rubah menjadi jam 7 dan jam 9. Nah ini baru saja dirubah. Kalau mau mendengarkan, tapi nanti diikuti oleh nyanyian. Ada ya?
Oke ya. Pakai RI tahu tidak gitu. Masih ada yang mendengarkan? Masih punya radio? Masa? Masih bayar pajak radio? Oh, enggak. Inilah Radio Suara Asli Republik Indonesia pada gelombang 181,8 FM. Saudara pendengar tercinta, menyambut pagi hari yang cerah ini, kami ucapkan selamat pagi dan selamat berjumpa kembali menyertai aktivitas Anda di Lasem ini. Waktu sekarang menunjukkan pukul 7 pagi waktu Lasem. Kita awali acara pagi hari ini dengan warta berita pagi Lasem. Wih, udah banget ya. Beberapa waktu terakhir ini, Lasem banyak diminati masyarakat sebagai salah satu destinasi wisata yang menarik. Selain alam pantai dan lautnya yang indah memikat, juga dapat dijumpai bangunan khas warisan tempo dulu yang dipertahankan keberadaannya untuk generasi mendatang. Salah satu bangunan itu dikenal dengan nama Rumah Uni. Rumah ini selesai direnovasi pada tahun 2017 yang lalu dengan mempertahankan bentuk banjirnya seperti semula. Ornamen bangunan kuno ini tampak artistik dan menarik. Kini di dalamnya para wisatawan dapat melihat lain berbagai properti peninggalan keluarga seperti kebaya, kain batik, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Masih di dalam kawasan Rumah Uni ini, para wisatawan dapat pula berkuliner, menikmati beberapa menu ciri khas masakan Lasem seperti sate serapai, lontong puyuhan, lontong tahu. Selain itu, dapat ditemukan pula minuman khas seperti kopi lalat, es sirup kalis, dan es krem atau kelapa muda aren. Nah, pendengar, itu semua wajib dicoba dan dinikmati. Serta jangan lupa membawa kenangan indah dan bermalam lagi di Wisma Family Rumah Uni. Yo nyanyi. Ya, stop kayak anak. Ya, berdiri ya. Gayung sampan, gayung sampan, datang dari negeri Cina sampai Nusantara. Ya, pakai gerakan ya. Gayung sampan, gayung sampan, mendarat sampai bumi Jawa, itu kota Lasem. Kota kota pusaka moyang jaga pantai bentang Lasem, 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 Lasem. Kota Lasem, kota tua cantik, beragam budaya dan suku, semua jadi satu. Women I Lasem. Ayo yang kuat deh. Ayo guys. Kota Lasem, jangan dilupakan. Lontong puyuhan, kopi lele, aku cinta Lasem. Lasem.
Ada lagi, sebentar lagi. Udah kayak Mary Andani, Bu. Belum tahu lagu sama gayanya. Beragam budaya dan suku semua jadi satu. Ya, terima kasih. Konser selain ini ya. Ya Bapak Ibu, saya akan sampaikan beberapa data dari bentuk fisik rumah yang juga bisa dilihat di Kota Lasem ini. Ya, pada umumnya puncak atap itu kita sebut dengan ekor burung walet. Ekor burung walet. Nah, itu tentu saja banyak kita jumpai juga di Tiongkok. Nah, yang kalau Bapak Ibu perhatikan besok, di sini ada dua peninggian atap. Saya tidak tahu bagaimana riwayatnya, tetapi ini saya pikir agak aneh. Yang di depan itu pakai ekor walet, jadi artinya ciri khas dari Tiongkok. Tetapi yang di belakang ini Bapak Ibu bisa lihat, ini limasan di Jawa. Ini agak aneh juga ya, tapi saya tidak tahu riwayatnya, tetapi faktanya begitu. Dan kalau dilihat dari bentuk bangunannya itu ya kualitas kayu atau mutu kayunya itu juga sama, artinya tidak tengah-tengah lalu karena hancur atau karena apa diganti, itu rasanya tidak. Nah, ini lengkung-lengkung ini itu kalau Bapak mungkin di waktu tadi ke Batik Nyahjok ada enggak ya? Mestinya ada, kelihatannya ada. Nah, tipikalnya itu sama di Rembang, di Lasem begitu sama. Seperti papan catur tapi jajaran jenjang. Ya. Nah, itu juga dijumpai di Tiongkok. Tapi mereka itu merah tua dan merah muda. Nah, yang aneh itu kalau yang saya lihat di sini itu bukan dari atau batu disusun atau gimana, tapi kok sepertinya digambar, sehingga bentuk yang lama ini sebelum direvitalisasi ya putih ya burem gitu ya. Sehingga ini oleh yang membuat
itu digambar satu persatu. Dan ini juga kita tidak rubah karena bekas-bekasnya pun masih ada. Nah, lainnya lagi, kalau Bapak Ibu sebelum di kios-kios ini ada susunan bata seperti ini. Jadi satu biasa tidur, satunya berdirikan tempel. Nah, saya pikir ini ngawur. Daripada sulit-sulit gitu, tapi ternyata di Tiongkok juga ada disusun seperti itu. Di sebelah. Nah, itu yang tadi disampaikan oleh istri saya, bahwa sebelum ini memang gerbang ini buatan baru, ya. Saya tidak mempunyai foto sebelum atau pada orde lama dan masa kemerdekaan atau masa penjajahan, saya tidak punya. Tetapi yang di sini ini adalah di dalam masa orde baru, di mana identitas semua harus dimusnahkan. Sampai bentuknya seperti ini. Tadi saya betulkan bahwa pintu itu dicat merah. Ini pun juga yang dicat merah lagi adalah pintu utama rumah. Ini kan pagar, ya. Jadi yang merah di pagar ini dibuat baru karena supaya tidak ada tulis itu tadi didempul tadi, ya. Tapi ini juga sudah kita klotoki semua juga, ya. Jadi ini yang di masa orde baru, ya. Nah, juga di sisi selatan ada warungnya, dan warung ini kami kembalikan lagi seperti toko oleh-oleh gitulah, ya. Jadi kita mencoba mengembalikan semuanya dengan baik. Dan di sini tadi dikatakan seperti tadi di Nyakyap itu ada workshopnya gitu, ya. Bangunannya masih ada juga. Ya, ini. Jadi Pak Ibu bisa lihat ada bangunan melintang yang dimana sekarang ini didirikan sebagai penginapan. Nah, ini juga sama. Di situ selain tadi ada sumur, juga ada toilet untuk penghuni. Memang biasanya di rumah-rumah pecinan begini, dapur dan toilet selalu terpisah dari rumah utama. Kalau Mas Gaguk di rumah merah yang aslinya itu sebetulnya kalau malam walaupun hujan harus menembus hujan keluar. Kalau enggak ya harus ada basepot di kamar, ya. Jadi kita coba mengembalikan seperti apa adanya, gitu. Nah, memang kami mencoba berhati-hati di dalam merenovasi ini, termasuk juga ubin. Bagian besar yang di depan itu memang sudah hancur dan tidak kita ganti dengan yang baru, gitu, ya. Memang aslinya seperti itu. Saya kira begitu saja keterangannya mengenai rumah
UI ini. Dan tadi kalau rumah hijau saya kira sudah tadi dijelaskan cukup banyak. Terima kasih Bapak Ibu. Terus untuk mulai Mas, Daran Mas. Oh iya. mari silakan Bu Widya. Bu. Alun-alun itu kan mau dibuat alun-alun di pasar itu. Dan ceritanya bagaimana? Tahu. Berles kok. Pengen pengen dengar cerita tentang Lasem seutuhnya ya Pak ya, ini bagian dari rumah UI dan rumah Ijo. Mungkin juga atau apakah tipikal seperti itu Bu, rumah-rumah di Lasem atau seperti apa dan kenapa ini mungkin kan ada yang dikatakan penolakan itu kan para pendatang seperti diceritakan tadi semua pasti pria dan kemudian menikah dengan pribumi, asimilasi ya, jadi mempengaruhi dari bentuk-bentuk bangunan di Lasem sendiri. Dan Lasem itu kalau saya baca itu kan Tiongkok kecil, bagaimana dengan dibandingkan dengan di Semarang, dengan pecinan di Semarang, apakah terus disebut dengan pecinan atau seperti apa, kenapa ada sebutan begitu kalau di Lasem? Mungkin enggak ya Bu ya? Pengen pinter kuliah ya? Sebetulnya saya tidak mengetahui secara rinci mengenai Kota Lasem, karena saya baru mulai mengenal dan mencoba untuk menjelajahi Lasem itu kira-kira baru ya kira-kira 25 tahun yang lalu, mungkin lebih sedikit. 25 tahun yang lalu itu pun tidak dilakukan secara konsisten. Yang pertama membawa saya ke kota Lasem ini dan mencoba menjelaskannya secara sederhana, akan tetapi informatif, yaitu teman sekelas saya Panggarjito almarhum yang baru saja meninggal dunia 2 minggu yang lalu ya, 1-2 minggu yang lalu. Waktu itu sebetulnya didorong oleh ada semangat pada diri beliau untuk mengangkat Kota Lasem ini dan mempelajari lebih dalam untuk disampaikan sebagai proyek atau tugas ketika beliau menempuh S2 di Undip. Nah, singkat kata waktu itu sebetulnya waktu yang sangat tidak menguntungkan bagi Kota Lasem, karena Lasem yang saya kenal sejak tahun 70-an dari teman satu kos saya yang anaknya juragan batik, tapi saya tidak tahu tempatnya di mana di Kota Lasem ini selalu menyebut-nyebut Lasem, dan setiap waktu itu dia ditugasi oleh orang tuanya untuk mengambil batik yang dikirim dari Lasem dan diambilnya itu di daerah Bubaan. Nah, Bubaan entah persisnya di Bubaan atau di Kampung Batik itu saya tidak menelusuri secara lebih rinci. Tapi kemudian dengan Panggarjito ini kami berkeliling karena
Panggarjito kalau tidak salah dilahirkan dan dibesarkan di Kota Lasem dan mengajak saya keliling ke tempat pembatikan yang waktu itu sedang mengalami masa yang kurang baik dan terus terang pasar segala belum terbuka waktu itu. Nah, salah satu yang mungkin bisa saya ingat mengenai teman saya Panggarjito itu adalah waktu kami berjalan, kami melihat ada satu rumah yang ukurannya tidak terlalu besar. Stylenya bukan style seperti ini dengan pengaruh dari Cina, akan tetapi sudah rumah yang lebih baru, ada pengaruh kolonial, jadi lebih rumah yang ukurannya lebih kecil. Nah, waktu itu didorong oleh keingintahuan, saya nyomot saja ada lempitan-lempitan batik yang diambil, dan ini batik yang saya kenakan ini adalah yang saya comot pada saat itu pada kunjungan tahun 1997. Tidak lama kemudian saya minta dijahitkan, dan sebetulnya yang ajaib adalah batik Lasem itu abadi. Warna tidak terlalu banyak berubah, dan terbukti bahwa setelah 1/4 abad ini masih sengaja saya bawa ke sini. Dan perawatannya pun itu tidak terlalu susah, karena kita tidak perlu lerak terus secara pelik, secara complicated. Cukup dengan sabun cuci bayi, bahkan masuk mesin cuci di dalam kantong laundry tentu saja masih tetap kelihatan baru. Nah, itu keunggulan batik Lasem yang sebetulnya tadi kita semua lihat di Nyonya Kyok tadi. Nah, kembali ke rumah Lasem. Jadi waktu itu saya diajak, salah satunya adalah ke Lawang Ombo. Lawang Ombo adalah salah satu contoh yang di satu kampung di bagiannya deretan ini ya Pak, yang deretan ini di jalan ini ya, masih ke arah timur lagi ya, ke arah sana. Nah, itu saya di situ melihat bahwa rumah itu betul-betul mengingatkan saya pada film silat, meskipun saya bukan penonton film silat sebetulnya, akan tapi kan sering ada sebelum kita nonton bioskop itu kan ada apa namanya, ya ada potongannya yang bisa kita lihat. Saya membayangkan itu sesuatu yang bisa sangat fantastik, karena jadi organisasinya seperti ini, ada bagian serambi, kemudian bagian utama, kemudian ada bagian inner court, dan di belakang ada bangunan satu lagi yang di situ dipakai untuk menempatkan peti mati. Jadi orang-orang Tionghoa itu dulu pada usia 40 biasanya itu sudah mempersiapkan diri, termasuk membeli peti mati terbelok itu, yang terutama beberapa masih memakai bentuk yang seperti bunga cengkeh itu, penampaknya dari depan. Nah, itu saya sangat terkesan karena rumah itu memang sebetulnya termasuk yang istimewa, ada kuburannya segala macam. Kemudian dalam kunjungan berikutnya kebetulan saya mendapatkan pekerjaan waktu itu, tugas 2001 untuk mengidentifikasi aset-aset wisata, semua dianggap wisata supaya bisa madol gitu. Aset wisata di Pantura Jawa Tengah. Saya ambil dari Cirebon sampai Tuban, karena kita nggak bisa mutus begitu saja di perbatasan persis, tapi
Cirebon itu sebagai salah satu pusat yang kuat dan Tuban itu pusat yang kuat pula di Jawa Timur. Nah, di situ ada kesempatan sekali lagi untuk eksplorasi mana saja yang bisa. Nah, yang saya waktu itu yang saya dan kawan-kawan usulkan adalah memang dengan melihat tipe-tipe rumah baik yang pecinan dan ada yang tipe yang lain itu yang bergaya kolonial. Jadi ini salah satu tipe yang mungkin jumlahnya cukup banyak. Terus ada yang kolonial Belanda, artinya banyak pengaruh Eropanya, dan ada yang rumah-rumah yang kecil, rumah-rumah tipe kecil. Itu tidak kalah menariknya. Saya belum mencoba menata secara lebih rinci ya, dan saya masih tetap berharap bisa terus-menerus melakukannya. Tapi memang bahwa yang dinamakan akulturasi tadi itu sebetulnya nyata sangat terlihat, meskipun hanya terlihat di beberapa rumah. Hal yang mengesankan adalah memang bahwa pada bagian belakang rumah ini mungkin ada yang dulu nonton film yang dibuat oleh Cabokan ya, Cabokan yang syutingnya juga di kota Lasem, di Dasun juga ya. Itu menarik sekali dan itu lebih banyak pengaruh baratnya pada organisasi ruang dan sebagainya. Akan tetapi di bagian belakang itu kita tetap melihat ada ini bak-bak yang merupakan infrastruktur untuk membuat batik. Jadi jelas sekali dan di situ memang saya mendapatkan cerita-cerita bahwa baik yang bersifat mitos maupun yang bersifat yang betulan mengenai batik Lasem juga. Jadi saya waktu itu lagi ada semangat, dipengaruhi oleh semangat orang bahwa kalau mau warna batik itu lebih baik yang warna alam. Oke. Tapi ketika saya mulai bertanya kepada pembuat batik, itu ternyata sudah sejak lama, masih abad ke-19 itu sebetulnya yang dipakai adalah sat warna ini sintetis yang buatan yang diimpor dari Jerman. Dan cerita menarik lagi adalah bahwa warna merah yang disebut darah ayam atau darah apa asal bukan ayam panggang ya, itu sebetulnya terbentuknya karena kandungan termasuk kandungan zat-zat kimia yang ada di dalam air yang ada di kota Lasem ini. Nah, itu yang membuat warna batik Lasem yang merah itu seperti abadi dan sangat khas. Dan saya ingin mencoba meyakinkan kepada kawan-kawan semua itu kalau pakai batik Lasem itu bisa yang perempuan tambah cantik, yang laki-laki tambah ganteng. Jadi besok silahkan berbelanja sebanyak-banyaknya. Tanya kepada tuan rumah Pak Dono dan Bu Grace kalau beli batik itu di mana, dan terutama minta diskon. Karena tadi kami mendapatkan tawaran batik tapi cukup mahal ya. Iya. Dan saya kira batik Lasem itu sangat layak untuk dibeli karena awet. 25 tahun masih seperti ini dan masih sangat layak pakai. Saya kira karena saya belum terlalu mendalami ya, jadi cerita-cerita saya masih sepotong, akan tetapi saya melihat satu hal yang khas yang juga saya temui di desa Trusmi Cirebon, yaitu mengenai pintu gerbang. Masih menjadi pertanyaan di benak saya, pintu gerbang yang ada di Lasem itu sekarang bentuknya kan kelihatan seperti sudah terpotong gitu, pernah mengalami
masa ketika itu dipotong. Kalau tadi ada masa pasca G30S itu ada upaya untuk menyamarkan, itu mungkin salah satu faktor yang berpengaruh. Akan tetapi kalau saya lihat contoh yang ada di Trusmi, ya masih sudah cukup lama, itu ada hal yang sepertinya perlu seperti sama, bahwa orang kok begitu getolnya mengusik pintu gerbang itu gitu loh. Pintu gerbang itu sekedar tanda saja, and it doesn't mean anything, kecuali itu adalah tempat Anda memasuki pekarangan rumah orang gitu. Nah, ini rupa-rupanya sangat tidak diperhatikan, dan saya lihat dokumen RTBL yang disusun tahun lalu, saya diminta mereview waktu itu di Kota Rembang, itu nampaknya juga tidak sensitif untuk memperhatikan adanya gerbang itu, padahal itu sangat khas, yang mungkin kita bisa bandingkan dengan di Desa Trusmi itu. Nah, itu hanya contoh kecil, tapi yang perlu kita syukuri bahwa bagian dalam pada umumnya itu masih utuh. Bahwa di sini dikatakan gunungan yang kedua kok bukan gunungan atap pelana, tapi seperti lokal gitu, Limasan Jawa. Itu sebetulnya bisa saja mungkin karena ketukangan yang dilibatkan dalam pembangunan ini adalah yang pelakunya adalah yang sudah kulino untuk membuat rumah-rumah setempat, artinya Jawa. Bisa saja karena itu, bisa saja karena faktor yang lain. Tapi ketukangan itu yang penting juga untuk kita ingat. Kalau melihat di sini bagian tritisan memang sudah tidak ada ciri cinanya itu kan seperti di rumah-rumah yang lain. Mungkin cukup segitu Pak, nanti semakin lama saya semakin ngelantur soalnya. Tidak paham. Terima kasih. Ini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Banyak sekali informasi dari Bu Widya. Pak Gaguk monggo. Pak Gaguk sudah berapa kali ke Lasem? Baru 2 kali. Tapi kan berhari-hari Pak. Baru 2 kali, tapi yang sekali itu dengan Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia, itu dari Profesor Saraswati dari Udayana, ada dari Padang, dari Bandung, dari Jakarta, dari Jogja, Semarang, dari Medan. Ini menunjukkan bahwa Lasem ini memang, dan hasilnya buku. Belum baca Ibu ya. Nah, buku ya kita memberanikan diri. Kebetulan saya menulis tentang masjid ini karena saya kaget loh. Kok kayak Minangkabau, lantai 3 dengan atap Minangkabau. Saya kira rumah makan Padang. Saya atau lihat, loh ternyata perpustakaan. Nah, ini kok bisa. Nah, ini saya nulis di buku ini apa di Lasem ini nggak ada PUPR. Karena ternyata itu nggak pakai arsitek, jadi kiainya yang punya. Memang ada dulu orang Padang itu meguru santri di sini, terus beranak pinak di sini, ya. Terus ustadznya itu kiainya itu dolan ke Padang, lihat kok bagus, dibangun. Dan sayangnya dibangunnya setelah Lasem ini menjadi kota warisan budaya. Jadi baru akhir 2020, ya kok boleh. Nah, itu saya tulis itu dengan beraninya saya. Nah, Pak Abdullah ini kenal baik dengan saya, tapi dia nggak bisa apa-apa. Memang ya, itu tidak dilihat ini. Jadi Ibu nggak, memang ini juga. Dan saya nulis di buku itu bahwa alun-alun itu harus dihidupkan lagi karena menjadi pasar. Nah, saya kesini lagi loh, sudah dibongkar hebat, tapi katanya Bu Wijayati malah salah. Nah inilah, karena saya nggak tahu sejarahnya. Oh ya, Pak Panggar itu Pak, dari Arab Bu ya? Keturunan Arab ya? Iya. Kok kayak Arab Pak ya? Kayak Faruk Afero ini. Saya juga kenal, saya kan tetangga. Apa? Dan saya kan Pak Erlangga. Iya. Putri itu keturunan Arab. Ya tapi kemungkinan wajahnya kan kayak Arab Pak. Nah, saya bukannya
ada mungkin. Ya mungkin ya Pak ya. Kalau saya baca, saya mau kesini kan baca-baca. Katanya memang dulu sebetulnya Lasem itu lebih besar daripada Rembang ya Pak ya. Kemudian dipindahkan ke Rembang sebagai pusat pemerintahan kabupaten. Berarti kan dulu tujuan dari para saudagar dari apa itu semuanya kan ke Lasem ya. Jadi ada beragam budaya kosmopolitan ya. Tapi setelah dipindah ke Rembang, Lasem di anak tirikan atau gimana nih? Ya. Yang saya pelajari memang ini apa Lasem itu dulu adalah tempat pendaratan pelayaran ya, tempat terus antara kan ditemukan juga situs kapal itu yang letaknya antara Rembang dengan di Bonang kan. Jangan-jangan itu kapalnya Mari Sundang datang makanya ada. Nanti bisa dilihat foto. Tanggal 2 ada pernah gondok-gondok. Berarti kalau foto di sana alat dari Padang. Percaya. Nah itu tadi sampai apa? Benang. Situs. Ada kapal ya. Nah ini memang tempat pendaratannya dan yang pernah saya baca adalah bahwa pemberontakan Cina, pembantaian Cina di Betawi itu kan meremen sampai ke timur terus sampai ke Lasem. Nah Lasem ini kebetulan ini ada pada pihak yang tidak mendukung Belanda, sehingga dulu pusat kabupatennya ada di Lasem, Nah kemudian di belakang hari itu dipindahkan ke Rembang. Ini juga ada kaitannya dengan pembuatan jalan pos yang justru disengaja mungkin merupakan bagian dari master plan itu nerabas ke alun-alunnya itu. Jadi sebetulnya dengan dibangunnya jalan pos yang melintas Lasem itu there is no more Kabupaten Lasem. Artinya, jadi kabupaten dipindah ke Rembang. Itu sebetulnya sama dengan mirip sekali dengan Paraan dengan Temanggung. Paraan itu karena peristiwa perang Diponegoro yang lebih kemudian. Nah, bikin ribut seperti halnya Lasem, orang Lasem dianggap bikin ribut saja gitu. Paraan juga yang dulunya merupakan ibu kota Kadipaten Menoreh itu kemudian digeser kabupatennya ke arah Temanggung. Nah itu makanya terus ada alun-alun baru di kota Temanggung dan sebagainya. Nah Paraan sementara itu pada kabupaten yang lebih tua usianya itu sudah tidak ada bekas alun-alun lagi. Nah seharusnya Lasem itu terjadinya seperti itu, tapi kemudian dalam rencana yang baru ini nanti itu justru dihidupkan kembali gitu. Nah saya kurang tahu ini alasannya, apakah itu dalam rangka sangat mengakui dinamika yang terjadi di sepanjang perjalanan sejarahnya atau whatever. Nah itu maka ini masjid dan alun-alun itu dihidupkan kembali. Hanya ya kalau kita yang ada di luar lingkaran itu paling bisa mempertanyakan apakah secara prosedur itu sudah sesuai dengan undang-undang dan pedoman pelestarian yang sudah disusun sendiri oleh PU berupa peraturan Menteri nomor 19
tahun 2021. Nah itu harus cek and recheck. Terutama Pak Gabuk yang jaga gawang di universitas itu mungkin ini bisa membantu pemerintah Kabupaten Rembang dan pemerintah pusat PUPR untuk cek and recheck selalu. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Teman-teman ada yang mau? Pak Agung. Saya itu tidak tahu banyak tentang lasem, tapi kalau lasem, kalau istri saya ngajak ke lasem itu saya yang deg-degan gitu. Ratapan itu mergo nek nduding tok lho. Kai. Gendroknya salah itu sudah. Jadi orang masih yakin aku melontong tujuan gitu apa? Wong iki mesti kacau wis nang ketemu nang ngomong kan kai. Iku nek dulu tapi Pak Dino, saya harus apresiasi dengan Bapak karena secara basically kan Bapak tidak memahami tentang arsitektur peranaan dan sebagainya, tapi upaya untuk merevitalisasi itu kan dengan hati-hati, khawatir kalau salah itu kan suatu sikap yang menurut saya keren Bapak. Dan saya yakin bahwa yang saya cari dari tadi itu kan katanya untuk arsitektur Cina itu ada semacam apa ya namanya, kalau bicara tentang gempa itu biasanya ada pendulumnya. Pendulum itu kayak bandul gitu ya, yang dia bisa mengeliminir getaran gempanya itu. Tapi kalau saya tidak melihat itu gitu ya. Kalau di Semarang masih ada, itu biasanya tinggu apa namanya buat cantolan atau beras atau pokoknya ada pemberatnya gitu. Kelihatannya itu dulunya memang seperti itu. Jadi saya yakin kalau rumah-rumah Cina itu rusaknya bareng kiamat gitu, saya yakin gitu ya. Karena konstruksinya kan gendeng gitu, kayunya aja segede-segedenya gitu loh. Itu nih ibu bangun rumah kowe kira-kira ya wis ngantek hitung turunan gitu. Ya itu menariknya di situ. Tapi saya apresiasi dengan Kak Dona. Yang saya pengen ngerti malah rencana ke depan bahwa rencana ke depan Pak Dona itu dengan gabungan beberapa ini kira-kira dengan melihat perkembangan sekarang itu kira-kira yang apa yang akan dirancang oleh Bapak sebagai pemilik gitu. Nah, ini malah saya pengen melihat atau mencermati atau pengen mendapatkan cerita dari sisi yang punya ini gitu. Kira-kira seperti apa Pak Dona? Oke. Pak Agung, begini, jadi kalau tadi saya sudah sedikit cerita sama Pak Agung atau tadi Pak Christian ya, saya dengan Pak Agus tadi, saya bisa mulai merenovasi ini karena satu memang saya rupanya salah jurusan. Karena saya juga hobi pernik itulah ya. Kan kita maklum saja pada tahun 80-an 70-an kita kalau ke Surabaya masih bisa lewat utara begini ya. Setelah tahun 90, 2000-an sudah melompat pakai pesawat gitu ya. Karena lebih cepat tentu karena jalan di utara ini pasti macet sekali. Nah, singkat kata waktu itu mungkin Mas Gagu bersama-sama atau tidak bahwa kita di pasca sarjana itu ke Surabaya. Nah,
ke Surabaya itu kenapa naik bis, karena ada teman kita yang tidak bisa naik pesawat. Ya, nah itu mulai itu saya kaget. Loh, kok Pantura Lasem ke timur ini kok sudah begitu maju gitu ya dibandingkan tahun 80-an. Nah, sebelumnya kalau saya ke Lasem itu ya hanya culik gitu ya, karena antara lain itu nyadran ketika yang orang Cina tradisi Cingping itu ya, karena makam masih ada di sini. Itu pun juga tidak tiap tahun, mungkin kadang bolos ya, karena culiknya itu tidak bisa juga melihat suasana gitu ya. Nah begitu kita ke Surabaya naik bis itu, saya memberanikan diri kembali lagi ke Lasem. Waktu itu saya putuskan ya tidak culik tapi menginap. Nah nginapnya itu di Rembang. Nah, saya lihat kehidupan malam Lasem kok lumayan ya. Artinya hidup daripada bayangan saya. Nah, saya bilang sama istri, oke, saya berani merevitalisasi ini. Tadi saya ralat juga ya. Ini sebetulnya bukan 70 tahun tidak dihuni, tapi dihuni oleh penunggu. Penunggu itu orang hidup ya. Saya jelaskan. Penunggu orang hidup, ya mungkin saudara jauh begitu. Jadi masih ada penunggunya. Jadi tidak kosong sama sekali. Ya Pak Wito, sekarang Pak Wito yang menunggu di situ. Nah, dulu ada bangunannya Pak? Itu dulu ada. Ya tadi workshop. Ini persis di sini ada workshopnya batik. Persis di sini. Melintang juga. Kenapa? Oh atapnya nggak tahu, sudah remuk. Sudah kira-kira 3/4 itu sudah, temboknya saja, laburnya sudah rontok semua yang saya lihat. Iya. Ya tahun 2014 saya setelah 2 kali saya ke Lasem Malang, saya putuskan berani. Oke, saya kesempatan malam-malam berikutnya saya mulai melobi ini kalau tidak bisa untuk menghidupkan ini mesti saya harus bermitra dengan orang-orang lokal. Saya sampai kenyang waktu itu, saya cobain beberapa warung yang saya coba, nanti angan-angan saya seperti itu ya. Jadi ada yang saya masukkan dengan perjanjian, tentu saja karena saya juga di bidang kesehatan ya harus lebih higienis, lebih sehat dan sebagainya begitu ya. Nah ternyata bisa juga. Jadi saya dengan revitalisasi ini tentu saja saya hanya berharap satu, bisa dilihat oleh pecintanya tentu. Yang kedua, saya juga harus menghidupkan unit ini supaya mandiri ya. Nah, supaya mandiri itu ya paling tidak ya dengan yang sudah didesain seperti sekarang ini. Nah, kalau kedepannya seperti Pak Agung itu saya barangkali tidak ada lompatan sesuatu kecuali ya Lasem semakin ramai dan juga suasana ya ini ada yang kosong karena juga antara lain juga pandemi, ya bisa hidup kembali. Saya juga tidak kepingin ada hitungan apa-apa untuk bisa lebih diraih begitu ya dalam arti materi, tetapi ya itu saya katakan tadi, pokoknya unit ini bisa hidup mandiri. Itu saya rasa sudah sangat
sangat baik. Nah, tentu saja dengan hidup tadi ya apa yang tadi semula saya harapkan, bermitra dengan orang-orang lokal itu pasti, karena saya tidak mungkin menghandle dengan mengirim orang-orang dari Semarang misalnya. Nah, ini dengan harapan ya bisa hidup. Saya kira cukup, tidak muluk-muluk aku. Kalau malah saya mau tanya, mungkin Pak Agung punya ide. Iya. Tapi mau saya tambahkan tentang batik tadi ya, karena Bu Widya cerita tentang batik. Ya Lasem ini kan memang terkenal dengan merah darah ayam gitu ya, yang dengan katanya juga dari airnya sendiri selain bahan alaminya. Nah, kalau Bapak itu juga pernah dengar batik 3 negeri, itu campuran dari Cina, Jawa, dan Belanda. Itu memang dibuat di 3 tempat, itu di Solo, di Lasem, dan di Kalongan. Masing-masing dengan warnanya yang khas. Nah, 3 negeri itu sebetulnya yang menginisiasi itu adalah kerabat dari sini juga, yang dikenal dengan batik Chua. Barangkali di National Geographic sudah dituliskan oleh Mbak Akti. Nah, tapi yang di hari batik nasional ini sungguh memprihatinkan. Kenapa memprihatinkan? Karena batik Chua itu juga berhenti. Berhenti artinya tidak ada yang meneruskan. Padahal yang saya tahu, batik Chua itu yang bisa meramu, satu-satunya yang bisa meramu dengan baik 3 negeri ini. Dan yang lebih ironis lagi, batik Chua ini berbisakan dengan batik keris, tapi turunannya berhenti, stop di kota. Itu merupakan keprihatinan kita juga. Nah, ini cocok untuk hari batik nasional. Kalau beli tadi Pak Agung bilang istrinya harus merem dulu ya. Ya, ini sisi lain yang sebetulnya memprihatinkan. Tapi dalam berbicara santai, kalau batik Lasem ini juga kita yang dikenal itu biasanya antara lain gambar latoh, latoan ya, yang betul itu ya, bunder-bunder yang dimakan rumput laut ya. Nah, itu meneruskan karena latoh itu kan mudah didapatkan ya, cuma ngambil saja. Nah, ini salah satu ciri tadi katakan Lasem orangnya cetil ya. Tapi berbicara cetil itu kelihatannya tidak hanya di monopoli Lasem, tapi di sekitar ya Lasem, Pati, Bluro itu ciri khasnya, mohon maaf, tidak ada yang orang sana ya. Bapak Ibu tidak ada orang sana ya. Ya tidak apa-apa, saya juga senang kalau ya cuman guyon saja ya. Itu kalau dulu kita makan semongko atau mangga, itu kan apa istilahnya, brakoti gitu ya. Kalau brakotinya sampai putih, itu mesti wong Bluro apa wong Lasem gitu. Ya nggak tahu. Jadi peloknya tuh sampai putih, kuningnya habis. Ya ini guyonan aja. Begitu. Saya kira Pak Setu ada bukunya. Oh iya. Oh jam 10. Iya, saya bawa Naivi di Oh. Naivi. Baru jam 9. Jam 9.
Nanti kalau menjelang tutup saya putarkan lagu RRI penutup. Ada yang mau bertanya teman-teman? Oh iya Pak Agung punya ide apa? Saya tanya ini kalau saya lihat ini kan Nah, di Pak Gagu. Ini kan komposisi dan sebagainya, desainnya kan bagus. Itu apa Bapak sendiri sebagai profesor kesehatan, dokter, atau ada yang membantu, Pak? Oh, kalau cengkorongannya ya saya. Wah, karena saya Terus yang menghaluskan? Oh ya, arsitek Pak. Iya. Saya itu gambar. Iya. Ya. Saya gambarnya pakai tangan biasa gitu. Gambar detailnya. Jadi hati-hati. Menurut saya ini ya bagus. Pak dari Prof. Bangunan baru ini ya sebenarnya. Prof Gagu. Dari pagar Hati-hati sampai ya. sampai apa itu Hati-hati, ya. jadi ini profesornya diragukan. Ya, saya cuma menggambar yang kira-kira nuansanya nuansa oriental. Ya saya mau sedikit cerita tahun 2016 itu suami saya di sini itu dibully oleh orang-orang Lasem. Ngopo kan dandani Lasem kurang gawean. Terus jawabannya sederhana, biar bagaimanapun saya akan ngopo Lasem. Karena pada waktu itu kita ceritanya Pulau Nuwun dengan ya sesepuh Lasem, tokoh-tokoh masyarakat, lalu kita akan merevitalisasi rumah yang tua. Nah, barusan ini saya jalan-jalan dengan Pak Agus, keliling ke rumah ke depan sini. Ada beberapa hal yang tadi bisa dilihat, mungkin Bapak Ibu yang sudah di sini belum melihat secara detail. Jadi yang pertama yang bisa dilihat dari depan itu adalah gentong tempat sembunyi keluarga Uy anaknya. Tadi sampai dilus-lus sama Pak Agus, aku kok kepengen ngelesiin caranya piye, tidak bisa segera Bapak ahli tidak bisa. Ya, zaman Belanda. Zaman Jepang. Jepang. Untuk sembunyi anaknya supaya tidak diambil. Lalu yang kedua, setelah masuk dalam ruangan, itu ada lobby Uy Tiongju yang sebelah kanan. Uy Tiongju itu kakek saya. Beliau itu salah satu tokoh dari pertempuran 5 hari. Beliau juga mendapat sertifikat penghargaan dari, kalau nggak salah dari pemerintah, kalau nggak salah Presiden Soekarno. Karena pada waktu itu ditempel di meja tulisnya kakek saya masih kecil sempat baca, tapi karena waktu itu nggak ngegewo, nggak mikir kalau itu bakal bisa jadi suatu tempat untuk peringatan, ya saya diamkan aja. Begitu kakek saya almarhum, misalnya buku putih, barang itu di mana juga saya nggak tahu. Lalu di situ kita menemukan pada waktu pembangunan itu koin Batavia 1818. Bisa dilihat. Jadi penggali tanahnya di situ ya. Di situ tuh menemukan uang koin Batavia. Lumayan. Mau beli? Dilelang malam ini. Nah, di situ kemudian kalau kita masuk ke lobi sebelah kiri, itu lobi wanita nenek saya. Bapak Ibu bisa lihat kebayanya. Kebayanya itu penitinya itu adalah gambar anak-anaknya, foto anak-anaknya. Itu suatu keunikan juga dari situ. Kemudian kita masuk sedikit di altar sebelah kanan, kita balik. Itu tadi yang saya ceritakan, karya buyut saya membatik yang dari getih ayam, ya, merah darah ayam. Itu belum jadi, dan secara tidak sengaja saya nemu juga beberapa potong, dan satu potong kami pamerkan di situ. Di sebelah altar lagi itu ada taplak meja. Tadi yang juga ditanyakan Pak Agusnya penasaran. Itu adalah tulisan mama saya pada saat usia 11 tahun. Batik Kerai Uy Tiongju, dan mama saya pada usia 88 tahun menulis tulisannya sama, bisa dicocokkan. Ya, itu di situ. Kemudian kalau kita masuk lagi ke dalam, besok bisa lihat juga itu, yang di sebelahnya itu, sebelahnya lagi ada tulisan Cina, itu sudah kena rayap. Itu mungkin pada zaman G30 SPKI karena ketakutannya luar biasa,
semua tulisan yang bertulisan Cina itu disimpan di uang-uang gitu ya, di apa? Atas plafon. Nah, itu lotengnya bisa dilihat. Besok bisa naik juga, tapi jangan bareng-bareng nanti ambruk, takut. Tapi bisa dinaik-naikin di sini dari kamar 2 naik ke atas, itu ada uang-uangnya dan itu lebar sekali. Saya juga bingung kalau di situ dilihat kelihatannya nggak ada loteng lantai 2, tapi di situ mungkin yang arsitek bisa tertarik karena lebar gitu. Setelah itu saya tanya, kata orang-orang itu dulu buat jemur padi juga di situ katanya. Saya nggak tahu gimana cara jemur padi di atas uang-uang seperti itu, tapi lebar. Dan pada waktu itu banyak kayu-kayu besar, bahkan tulisan-tulisan Cina itu disimpan di sana. Jadi ya nggak terbuang, nggak tertangkap atau nggak terbuang. Nah itu kurang lebih di situ. Kemudian satu lagi adalah sumur ini, sumber girang. Desa ini disebut sumber girang karena sumbernya itu membuat orang senang karena airnya jernih dan segar. Nah, itu kurang lebih yang bisa dilihat di rumah ini. Nah, kemudian kalau kita masuk ke dalam situ, tadi saya ada ditanya oleh rombongan tamu, kenapa di sini itu dinamakan Taman Brayat Mulyo? Kalau orang Lasem nyebut keluarga itu Brayat. Brayat itu keluarga besar. Ya, jadi bahasa Laseman itu ya, itu sementara ini sedang digarap oleh Pak Hartono, bikin kamus bahasa Laseman sederhana. Ya, semoga masih punya semangat terus untuk menulis tentang bahasa Laseman. Ya. Kemudian lainnya saya kira nggak ada, cuman silahkan aja. Itu ada satu tempat tidur asli zaman kuno, tempat tidur besi, masih ada ukir-ukirannya, gambar. Ini kebetulan karena arsitek, karena para sketser, jadi saya akan memperlihatkan. Sekarang buat tempat tinggal, buat tidur, ketuanya siapa Pak? Yang dengan istrinya yang ibu ya? Arif. Mas Arif ya. Ya, kamarnya kan tempat tidurnya masih asli itu. Ya, masih ada bunga-bunganya asli. Ya. Kenapa? Kok deg-degan kenapa? Siapa? Bersih semua sini. Ya itulah kurang lebih yang bisa dilihat di rumah ini. Tapi kalau malam ranjang goyang tetangganya. Sebagai tambahan juga tulisan-tulisan aksara Cina ini, saya mencoba untuk menuliskan di bawahnya terjemahan internasional ya. Lalu juga terjemahan dari artinya. Dan ada yang saya tempel seperti ini ya, karena ini bangunan baru jadi ya begitu ya, tidak apa-apa. Itu juga yang di sana juga seperti itu, sumber girang itu. Tapi ada juga yang kalau pintu-pintu itu tentu tidak bisa saya tulisi. Di dekat pintunya masing-masing atau terkumpul di lobi itu ada tulisan kecil. Nah itu maksudnya daripada seperti Bapak Ibu tanya kepada saya itu artinya apa, saya tidak bisa jawab. Jadi tolong dibaca sendiri di situ. Ya, gampang. Ya. Kalau saya ngapalkan juga agak malas gitu. Daripada keliru, yang lebih baik saya tempelkan, tidak salah. Itu juga tempelan-tempelan yang ada di sini. Itu juga ya. Ya. Yang saya tempel ini dari aksara lama, bukan yang aksara Mandarin baru. Iya, maksudnya di Indonesia itu ada G, ada I, ada Karena
keturunanku itu dari Fujian ya, maksudnya Hokian. Hokian. Dan yang banyak di sini kan Hokian juga, yang di Indonesia kan Jepang apa gitu kan Hokian. Ya. Dan memang pintu-pintu dengan aksara itu kan ada kata-kata bijaknya kan. Syair. Tidak ada baca depan banyak. Di depan kan banyak. Iya itu. Mau di rumah besar kita takut. Ya silakan dibaca kalau ingin tahu artinya. Kalau pohon willow itu asli dari Oh enggak. Ini Yang Liu. Baru. Ya. Karena kalau Bapak Ibu lihat pohon namanya pohon Yang Liu. Liang Yu itu biasanya di tepi sungai ya Pak. Ya. Ya di tepi sungai atau Kali kecil. dekat air. Ini yang liu nih. Ayo. Sumur itu. Dan sumur itu kemarau begini juga masih bersumber. Sumber girang tuh. Ya. bisa tumbuh. Ya di kolam ikan ada juga dekat, ada kecil. Yang di depan itu ada dua pot. Itu sebetulnya ditanam Liang Yu juga. Tapi kan memang kalau ditanam di situ tidak besar, ternyata dicuri orang. Ya tidak apa-apa, itu lebih barangkali dia lebih bisa memelihara. Tidak apa-apa. Mas Heri mau ngomong. Terima kasih. Sebelumnya kami dari FSW dan saya pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ardono maupun Ibu Grace atas sambutannya dan melakukan kami dengan baik-baiknya di Rumah Ijo dan Rumah Wi. Tapi dari tadi memang kita belum menyinggung masalah sketch yang akan kita lakukan dari tadi maupun besok pagi. Nah, tadi kebetulan Pak Ardono tadi juga kaitannya ada rencana untuk bikin masalah sama. Ini sangat menarik. Artinya bahwa saya secara pribadi maupun mungkin tidak akan berhenti sampai di sini saja. Artinya mungkin bisa kita bersama bagaimana caranya kita tidak hanya sekedar sketch selama ini sudah selesai, tapi bisa kita semacam kita hubungan kita lakukan antara teman dan sketch kami ini dari mungkin juga karena memang sampai saat ini sepertinya Lasem belum memiliki semacam implementasi secara manual. Kita terjun langsung. Kalau fotografi banyak, tapi ada dengan sketch yang akan kita secara dalam bentuk visual seorang tidak dan cetak itu saya rasa belum. Mungkin ini nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut lagi karena ini sangat menarik. Tapi cerita dari Ibu Grace sendiri sangat menarik. Dari semua yang dibicarakan Ibu Grace itu saya baru tahu. Seperti contoh penting masalah gentong tadi, kita baru tahu itu sangat menarik untuk kita angkat. Artinya memang inilah Lasem punya cerita sendiri yang mungkin tidak dimiliki peserta lain. Mungkin kemudian dari kami, harapan kami, semoga ini Pak Ardono nanti bisa mengajak kami juga untuk bisa bicara untuk kota Lasem ini. Saya rasa demikian masukan dari kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih. Terima kasih. Jadi mungkin bisa saya tambahkan juga panggung ini juga kami rancang untuk sebetulnya untuk perform dari kesenian di Lasem ini. Tapi ya apapun ya tradisi atau kesenian yang ada di Lasem.
itu masih belum mudah gitu loh. Dan sebetulnya juga ini sekali lagi bisa dimanfaatkan oleh orang lokal di sini. Tapi memang itu dengan catatan bahwa saya memang memberi catatan bahwa jam 9 itu selesai, karena di sini juga merangkap penginapan itu supaya tidak saling mengganggu. Pernah juga ada pengajian anak-anak terang bulan, waktu setelah terang bulan itu tidak baru sekali berjalan tapi terus mati. Kira-kira seperti itu. Monggo ada yang mau bicara lagi silakan. Ini Pak, aku mau. Habis baterai. Pak Hartono, jadi ini harapan saya pribadi ya, itu kan Bapak kan bidangnya kan kedokteran, belajar arsitek, belajar nyeket, belajar jadi sastrawan untuk menerjemahkan bahasa. Saya berharap untuk jangan serius-serius amat Pak, nanti kami nggak punya pekerjaan Pak. Makasih. Pesannya singkat dan pedes. Terima kasih loh Pak Hartono sudah diberikan apa namanya sesuatu yang kami juga baru, jadi menarik untuk menjadi ya apa namanya kedepannya gitu. Ternyata langsung menyimpan banyak sekali hal-hal yang belum tergali gitu. Jadi ini harapannya juga pasti kita tahu langsung berkembang, tapi sejauh mana dan sedalam apa itu kami juga hanya kabar-kabar aja Bapak. Jadi upaya Pak Hartono dan keluarga kami apresiasi, dan harapan kami mudah-mudahan semuanya akan membawa kemanfaatan buat kita. Makasih. Kebetulan saya itu juga bisa tiket. Wah. Nah, tapi entah gimana, saya waktu kecil itu oleh ibu saya dan kakak saya suruh masuk arsitek. Tapi kok nggak tahu, kok terhubung sendiri saya nggak tahu. Tapi kalau diulang lagi saya kira pasti bisa. Makanya saya khawatir. Pak Hartono, saya mewakili teman-teman ini dari Saras Depok. Sebetulnya Pak, sudah sejak sebelum pandemi itu kami sudah mau merencanakan ke Lasem. Dan ini event ini teman-teman Jakarta, teman-teman semua Mary Pak. Iya, pada pengen ke sini. Lu kok enggak diberitakan kok enggak, tapi kan karena kondisi ini kan kondisi masih seperti ini ya Pak, dan kemudian kami juga merencanakannya kan mendadak cuma 2 minggu. Kami berharap ini tahun depan atau kalau sudah suasana baik kita bisa ngajak teman-teman seluruh Indonesia ke sini Pak. Oke. Ya, ini kelihatannya begini tapi dimonitor oleh Iya Pak. komunitas Indonesia ya. Ini tadi kita ada live Mas Suwito itu teman-teman dari Jakarta. Wah, jalan-jalan ke Lasem. Malah ada teman dulu yang bilang gini, aku mau ke Lasemnya nunggu SSW ke Lasem aja ya. Kita, saya bilang ini pemanasan aja Pak. Ya, kami harap nanti kita bisa mengajak teman-teman seluruh Indonesia, bahkan mungkin dari luar juga bisa ke sini. Ya betul. Itu yang saya katakan bahwa apa namanya, saya juga sebelumnya saya memandang sebelah mata Lasem. Sehingga Lasem itu enak dinikmati kalau kita itu menginap. Kalau kondisian saja balik sore gitu, enaknya cuma panas saja. Rata-rata cuma lewat aja Pak, kami nggak tahu dalamnya. Enaknya cuma kepanasan aja. Nah ini salah satu promosi juga buat kita ya untuk Kota Lasem. Ternyata memang
dari skepnya teman-teman juga itu nanti juga teman-teman yang lain itu pasti baik juga dari foto-foto dari teman-teman ini. Nanti kita share semua di medsos, Iya. Pak. Hasil sketchnya. Juga mau kan juga bisa kelenteng apa kelenteng Besok Pak kita kelenteng apa? Di Aikong. Ankyong. Kan ada juga yang apa namanya ada podcast di Kauman yang di dalam Karang Turi bisa Karang Turi. Ya besok kita rencana mau ke situ ya. Bangunannya apa? Pondok pesantren itu kan? Iya. Rumahnya rumah sini. 8 menit dari sini ya Pak. Kalau saya lihat di Google. Lo udah usah keluar Jalan kaki dekat toh. Oh ya udah. Belakang sini. Karang Turi toh perumahannya. Terus belok kanan. sampai ya. Ya. Nanti ada rencana ke situ, Pak. Nah, setelah dari kelenteng. Ini tapi saya dapat undangan dari Pak Kiainya tanggal 13 haulnya eyangnya Oh iya. Pak Kiai. Ibu. Ibu-ibu, saya tidak ngajak bapak-bapak yang suka jalan-jalan ke pasar tradisional. Bapaknya biar tidur aja di kamar. Itu di depannya Oma Ijo ada jalanan masuk di situ, ya. Di situ ada pasar. Pagi, besok pagi. Kalau mau loh, kalau bisa bangun. Tapi nggak usah pagi-pagi amat sih. Jam 7 itu. Di situ ada jajan-jajan desa. Tapi jangan kaget ya, bawanya uang banyak-banyak. Harganya cuma 3.000, 4.000. Jajan pasar itu 2.000 aja boleh. Ya, jadi itu tadi tuh jompong itu tuh sebetulnya satu porsi 3.000, tapi saya itu malu kok cuma 3 potong ya. Terus saya pesankan 5.000, tapi tadi dikomplain kebanyakan. Terlalu banyak porsinya, ya katanya begitu. Monggo ibu-ibu di sana kita lihat pasar-pasar tradisional yang masih super desa, ya. Monggo. Ini kita dengarkan berita malam sebelum kita tidur. Saya kalau dengar suara ini tuh ngelangut kok. Ajak kok sepi, ajak kok aduh, pamring ngono wae. Saya tuh waktu kecil SD SMP itu kalau tidur RRI kan dulu jam 10 tuh selesai. Iya. Itu selalu nunggu lagu penutup itu. Gue udah tahu saya seneng apa ini. Karena seneng lagunya atau penanda aja lah. Oh berarti itu buat tidur ya. Saya tuh terus les. Menjelang menutup acara selanjut hari ini, sejenak kita dengarkan warta berita Bapak Lasem. Saudara, rumah ibu di Kota Lasem. Yang ngomong ini siapa? Saya punya kenalan penyiar radio. Dulu kan katanya, kemarin kan tadi katanya kan tadinya jam 6 RRI-nya itu, terus jadi jam 7. Itu orangnya itu orang beneran asli jam 7 gitu, cerita jam 7. Enggak. Rekaman. Jadi kalau jam 7 kayak alarm dari front office itu dikeluarkan. Alarm. Kalau di rumah itu nggak ada kayak gitu ya? Pak, kalau nggak jam 10 ini Pak apa? Indonesia Raya Pak. Ya aku udah ngadek sampai bingung. Ya sekarang kan di Jogja kan Indonesia Raya Pak. Nyur malah Murah. nek tidur itu nek Iya. TV-ne mati lo nyur malah deh. Oh ya. Oh ya loh. Nah jam 10 pagi kan Indonesia Raya. Lagu ya lagu RRI itu mesti ada lagunya, ada judulnya, tapi kok nggak pernah nemukan saya itu. Oh judulnya apa gitu? Iya.
kan kalau tadi yang TV kan memang nyur melambai. Ini Pak, Padamu Negeri ya, itu TVRI ya. Terminal Cikarang, di samping sebagai pedagang Aryoba dan pasar Sudang, serta Cikar ya, Cikar pedati ya. Saudara pendengar, Anda telah menikmati keunikan dan keunikan Revitalisasi itu 13 hektar. Kok banyak sekali ya? Ini masjid itu Pak. Masjid Jami itu tapi sampai ke Karangturi, tapi tidak tahu Karangturi diapakan nggak tahu. Terus kalau loh kan, kalau nggak jadi kayak agak lama lagi nanti kacau. Oh ya pasti. Oh itu pasti. Kawan ketat itu, jangan macam-macam ini. Tambah si orang-orang lah. Bisa juga dah. Lagunya ini. Lagu apa Pak? Enggak ada. Ini lagu apa nih? Ada yang tahu nggak nih? Coba lagu. Ini lagu zaman Jepang nih. Enggak ada lain. Orang zaman Jepang loh. Aku biasanya ini sudah berangkat tidur itu kalau lagu ini keluar. Iya. Nggak pernah berubah. Sampai kerosok-kerosok ya. Semarang keroncong masih tahu mungkin. Ini keroncong kan ya. Keroncong Morisco gak apa keroncong Portugis gitu. Betul. Bukan yang pusatnya di Jakarta dekat apa? Gunung Sepitung loh. Marunda gitu. Dan lagunya tuh panjang. Aja. Lagu kan. Lagu mana? Tambrok. Kayak ukulele. Iya, ini keroncong itu loh keroncong Portugis. Jadi Portugis gitu loh. Benar. Mirip Hawaiian. Ya. Kayak ini sih polisi itu apa? Oh, Pak Gugeng. Iya. Paling ngantuk langsung nih. Ini banyak lagu Itu lagu itu loh, keroncong Portugis loh. Coba lagu loh. Guys, suruh ya. Let's go. Waktu tinggal tuh sendirian. Panggar Cito.